Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Ferry Mubarok, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dengan NIM 23020210034. Di sini saya akan menjelaskan apa aliran Mu'tazilah. Oke, saya akan menjelaskan pengertian Mu'tazilah. Jadi di situ pengertian Mu'tazilah, perkataan Mu'tazilah itu berasal dari kata i'tazala ya'tazilu i'tizalan. Jadi di situ ada kata i'tizal yang artinya yaitu memisahkan diri. Pada mulanya nama ini diberikan oleh orang di luar Mu'tazilah karena di suatu saat pendirinya yaitu salah satunya Wasil bin Atha. Di situ Wasil bin Atha tidak sependapat dengan memisahkan dirinya dari gurunya. Di situ berarti Wasil bin Atha itu tidak berpendapat pada gurunya. Jadi kata i'tizal yaitu memisahkan diri kepada gurunya itu tersendiri, yaitu kepada Hasan al-Basri. Dalam perkembangan selanjutnya, nama ini kemudian disetujui oleh pengikut Mu'tazilah itu tersendiri dan digunakan sebagai nama dari bagian aliran teologi mereka. Aliran Mu'tazilah ini dalam menetapkan prinsip-prinsipnya selalu berpegang pada akal atau disebut dengan ratio. Maka dari itu, mereka sangat mengutamakan ratio atau akal sendiri dan menempatkan pada tingkatan yang paling tinggi. Dan pada dasarnya, aliran Mu'tazilah ini itu mereka bersandar, bahwasanya itu bersandar kepada akal pikiran. Oke, kita lanjutkan. Jadi sudah mengenai pengertian. Pasti di situ ada sejarah ya. Di situ sejarah lahirnya Mu'tazilah. Jadi gini nih, sejarah lahirnya Mu'tazilah di situ pada suatu saat Imam Hasan al-Basri sedang mengajar di masjid. Di situ ada seseorang yang bertanya tentang para pendosa. Di situ apa sih pertanyaannya? Nah, di situ pertanyaan gini, apakah masih beriman atau telah kafir itu orang itu? Terus orang itu menjawab, dia pun diam sejenak untuk berpikir. Nah, saat itulah Wasil bin Atha menjawab bahwa para pendosa itu berada di antara mukmin dan kafir. Jadi itu di antara mukmin dan kafir. Nah, kemudian ia membentuk jamaah baru di sudut lain masjid. Jadi Imam Hasan al-Basri itu berkata, ia telah berkata, i'tizal atau mengasingkan diri. Jadi dari itu kita sudah menjadi. Jadi Mu'tazilah itu adalah orang yang mengasingkan diri dari Imam Hasan al-Basri sesuai dengan perkataan dia itu tersebut. Jadi perkataannya tidak itu apa? I'tizal, sudah mengasingkan diri. Kita berbicara dengan aliran Mu'tazilah, di situ pasti ada suatu sosok maupun tokoh-tokoh Mu'tazilah. Di sini saya akan menyebutkan salah satu sosok untuk tokoh-tokoh Mu'tazilah. Yang pertama yaitu Wasil bin Atha, yaitu salah satu pendiri aliran Mu'tazilah. Di situ berarti untuk pendiri tokoh-tokoh Mu'tazilah yaitu Wasil bin Atha. Dan yang kedua itu ada Abu Huzail al-Alaf, yaitu salah satu tokoh pemikir aliran Mu'tazilah. Dan yang ketiga yaitu An-Nazm, yaitu salah satu murid Abu Huzail al-Alaf. Dan yang terakhir Abu Ali Muhammad bin Abdul Wahab atau At-Tubai. Setelah kita mengetahui tokoh-tokoh pemikiran aliran Mu'tazilah itu tersebut tadi, kita juga harus mengetahui apa itu metode pemikiran Mu'tazilah ini. Di sini sudah saya jelaskan bahwasanya metode pemikiran Mu'tazilah di sini ada 5. Yang pertama yaitu tauhid, yang kedua yaitu al-adlu, yang ketiga al-wa'ad wal wa'id, dan yang keempat al-manzilah baina manzilatain, dan yang kelima amal ma'ruf nahi munkar. Yang pertama yaitu tauhid, yaitu mengesahkan Tuhan. Di dalam kaum Mu'tazilah berpendapat bahwa Tuhan tidak mempunyai sifat-sifat yang berdiri sendiri di luar zat, karena akan berakibat banyak yang qadim atau yang terdahulu. Mereka
juga menolak sifat-sifat jasmania atau antropometrisme, yaitu Tuhan akan membawa tajsim atau tasbih. Nah, di situ tajsim adalah menisbatkan jisim atau disebut badan material kepada Allah. Sedangkan tasbih di situ adalah menyerupakan Allah dengan makhluk, alias menganggap Allah itu comparable to something. Dalam versinya yang paling kasar, di situ tajsim dan tasbih adalah menganggap suatu makhluk sebagai Tuhan Sang Pencipta. Yang kedua, al-adl. Al-adl yaitu keadilan Tuhan menurut Al-Mu'tazilah mengandung arti bahwa Tuhan wajib berbuat baik dan terbaik bagi hambanya. Disebut juga al-ahlah wal-aslah. Di situ Tuhan wajib menepati janji, Tuhan wajib berbuat sesuai norma dan aturan yang ditetapkannya. Dan Tuhan tidak akan memberi beban di luar kemampuan hambanya. Yang ketiga yaitu al-wa'ad wal-wa'id. Apa sih yang dimaksud dengan al-wa'ad wal-wa'id? Di situ kaum Mu'tazilah meyakini bahwa janji dan ancaman Tuhan untuk membalas perbuatan hambanya pasti terlaksana. Ini bagian dari keadilan Tuhan. Yang keempat yaitu manzilah baina manzilatain. Yang disebut dengan manzilah baina manzilatain yaitu tempat di antara dua tempat. Kaum Mu'tazilah berpendapat bahwa orang mukmin yang berdosa besar statusnya tidak lagi mukmin dan juga tidak kafir. Ia berada di antara keduanya. Doktrin inilah yang kemudian melahirkan aliran Mu'tazilah yang digagas oleh Wasil Ibnu Atha. Yang kelima adalah amal ma'ruf nahi mungkar. Yang disebut dengan amal ma'ruf nahi mungkar yaitu perintah melaksanakan perbuat baik dan larangan perbuat mungkar. Ini merupakan kewajiban dakwah bagi setiap orang Mu'tazilah itu tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai aliran-aliran Mu'tazilah. Jika ada kekurangan, saya minta maaf, dan jika ada kelebihannya tidak usah dikembalikan, karena saya orang yang ikhlas. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.